Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, firman-Mu itulah hidup kami. Firman-Mu itulah juga yang menghidupi, menguatkan dan memampukan kami untuk menapak di jalan-jalan hidup kami. Firman-Mu lah yang memimpin dan yang menuntun kami. Sehingga apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia kami ini, kami percaya bahwa cinta dan kasih Tuhan selalu menaungi kami. Karena itulah Bapa di dalam sorga, biarlah kami boleh dengan sungguh di pagi ini kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu itu yang kami jadikan sebagai pegangan dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Agar Tuhan yang berfirman kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita, yaitu dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Begini katanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti lemak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidik hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahun 1985 itu saya masih tahun ketiga. Ya, mahasiswa itu biasanya mereka harus melayani di beberapa tempat sosial. Entah panti Breda, entah panti Grahita, ataupun juga panti asuhan, ya. Tapi tidak panti pijat. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya memilih waktu itu di panti Grahita, tempat orang-orang yang agak kurang dan mengalami kekurangan dalam berpikir. Itu tempatnya di Jogja, itu di Pakem, rumah sakit jiwa. Saudara, ketika saya melayani di sana bukan hanya perawat dan dokter, tapi juga setiap orang yang menjadi pasien di sana, dan saya mencoba memahami dan mengerti saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan itu, saudara, dan ketidaksempurnaan itu. Lalu saya berjumpa dengan seorang gadis, eng-ing-eng, cantik,
Ya, saya juga laki-laki tahu yang cantik atuh. Ngerti nugelisme seperti apa. Gitu kan, tapi perempuan cantik ini, gadis ini sering ketawa sendiri, senyum sendiri. Kalau ngelihat pemuda gitu dia langsung suka memeluk, gitu kan. Ini kenapa? Saya tanya sama dokternya, dok ini kenapa? Itu ada ceritanya. Lalu ceritanya begini, saudara, rupanya gadis manis ini, gadis cantik ini dia sudah pernah bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta katanya. Ini tahun 85 nih. Perusahaan di Jakarta itu memberikan pekerjaan yang baik, lalu kemudian gajinya juga baik, penghasilannya juga baik. Lalu dia pacaran dengan seorang mahasiswa. Itu entah mahasiswa dari mana, karena si gadis ini pun juga sudah punya pekerjaan, maka si gadis ini mendukung kuliahnya, kadang dibayarin, kosnya dibayarin. Baik, karena dia tahu, dia berpengharapan ini bakal jadi suaminya. Oh ya, karena itu dia total, dia mencintai, dia mengasihi, okelah total dia berkorban untuk kehidupan masa depannya. Nanti dia berpikir kalau suaminya sudah lulus, si pacarnya lakinya ini udah lulus, udah punya pekerjaan, dia bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Memang benar, lalu kemudian si laki ini pun juga cowoknya itu lalu kemudian diwisuda lah, luluslah dengan baik, lalu mencari pekerjaan, lalu kemudian si laki ini mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan tambang di pantai di Pulau Kalimantan di sana. Saudara, ini tahun 85, belum seperti sekarang orang kalau pacaran kan LDR aja tinggal pakai video call, pakai apa kan gampang sekarang. Tapi di zaman tahun 85 Bapak Ibu, aduh saya juga ngalamin ya LDR, eta mah surat kilat khusus dikirim Senin, nyampe ke Jogja Rebo, dibalesin Kemis, nyampe lagi ke saya tuh hari Sabtu. Gitu kan, ini orang nih pacaran gitu kan, yang ada di Jakarta dan yang entah di Kalimantan, di pedalaman sana mungkin. Jadi tulis surat, dibalesin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama ngilang. Kata anak sekarang mah ghosting. Gitu kan. Itu cowoknya nggak tahu ngasih berita enggak, ngasih cerita enggak, ngasih kabar juga enggak. Ini cowok kemana nih? Saudara, si cewek ini lalu kemudian karena dia punya pekerjaan yang bagus, punya duit yang bagus, mungkin duitnya juga banyak, dia coba ke Kalimantan. Pergilah dia ke Kalimantan. Lalu kemudian dia menemukan ternyata si cowok itu sudah menikah dengan wanita lain. Ya, kata nyanyian rohani mah, sakitnya tuh di sini. Gitu kan, bukan main, ini menjadi sebuah pengkhianatan, menjadi sesuatu hal yang menyakitkan. Orang yang memberikan pengharapan lalu kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Saudara, maka perempuan ini juga pulang dengan marah, mungkin dengan kekecewaan, mungkin dengan hati yang patah, dengan segala rasa dia pulang ke Jakarta. Dan sejak itu dia mulai senyum sendiri. Sejak itu dia mengalami depresi yang sangat berat. Sejak itu dia mengalami berbagai macam situasi gitu yang membuat kemudian dia tidak mampu menahan lagi, lalu kemudian mungkin ada gangguan-gangguan tertentu dalam pikirannya sehingga dia harus dirawat di rumah sakit itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa orang bisa sampai kemudian mengalami depresi? Ketika depresi lalu kemudian orang mengalami gangguan dalam pikiran atau mungkin gangguan jiwanya. Bahkan saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita gitu tentang seseorang yang loncat dari lantai 18 di apartemennya. Saudara, kenapa orang pun juga ketika dia kecewa, ketika dia menghadapi problem, ketika dia mengalami tekanan, lalu kemudian dia mengambil putusan, entah gangguan jiwa atau bahkan putusan ya udah, gue mati aja. Saudara, orang memang
orang bisa mengalami depresi atau juga tekanan dalam batinnya atau pikirannya ketika dia tidak lagi mampu melihat adanya sebuah pengharapan, adanya sebuah hope. Saudara, andaikan si gadis ini tadi yang saya ceritakan, andaikan si gadis ini pun juga punya harapan dan punya kekuatan batin yang kuat, mungkin dia akan mengatakan, cowok macam kau, baguslah kau tidak jadi kawin sama aku kalau kau tak punya kesetiaan. Kau hidup-hidup, kalau kau mau mati, matilah sekalian. Kan jauh lebih bagus kayak begitu. Saudara, kalau si gadis ini pun juga dia punya pengharapan, tak apalah. Gitu kan, hidup ini kan, dunia ini tidak sebesar daun kelor. Kalau kau tak mau, aku bisa nemuin lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau orang ini bisa berpikir positif, dia bisa membuka wawasan berpikirnya, dia pun juga bisa memiliki harapan lagi bahwa hidup itu punya segala kemungkinan, dan segala kemungkinan itu maka semuanya, segala sesuatu itu menjadi mungkin. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang punya pengharapan, maka dia akan lebih mampu punya kekuatan batin. Tapi kalau dia hanya mengharapkan kepada seseorang itu seolah-olah itulah jodohnya, seolah-olah itu adalah segalanya, seolah-olah itu adalah satu-satunya orang di dunia ini yang paling baik, paling hebat dan paling wow gitu. Ya kan? Ya begitulah jadinya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita renungkan ada dua bagian penting Bapak Ibu. Ya, bagian yang pertama itu ada dari ayat yang 5 dan ayatnya yang ke-6. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 itu dia dengan sungguh dia mengatakan terkutuklah. Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi berbeda dengan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 itu saudara dia mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, di satu pihak kita akan berkata, mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka kita akan bertanya, seperti apa? Saudara, kita tidak bisa hidup sendiri kok dalam dunia ini. Kita tidak bisa, meskipun benar kita adalah manusia individual, tetapi kita juga makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri dalam dunia ini. Saya juga harus mengandalkan orang. Saudara, seandainya rumah saya bocor, Bapak Ibu bisa bayangin kalau saya dengan badan seperti ini lalu naik ke atas genteng, itu mah bukan bocor yang dibenerin, rumahnya roboh. Mengerikan sekali. Jadi kalau rumah saya bocor aja, saya akan cari orang, Pak tolong rumah saya bocor di sebelah situ, dibagaimanain caranya. Saya tidak bisa hidup sendiri. Saya pun juga harus mengandalkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Saudara, saya bukan orang IT. Ketika saya memang membutuhkan orang lain untuk kemudian membuat sistem digital, untuk membuat sistem IT dan dengan keuangan atau sistem semuanya dengan baik, maka saya akan meng-hire orang, saya akan mengandalkan keahlian orang lain, saya akan meminta orang lain untuk melakukannya. Saudara, lalu kemudian dikatakan di sini terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia. Ayat 5 saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara,
Ya, kalau tadi hidup dengan sosial. Karena itu ketika kita terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Maksudnya kekuatannya dirinya sendiri dan realitas kehidupannya. Dia tidak mungkin manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tidak bisa, kita debu tanah. Kita ini hanya manusia yang fana. Kita ini hanya debu yang kecil di mata Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan segala sesuatu? Tetapi mengandalkan sesama manusia, mengandalkan kita manusia lain, dan juga mengandalkan diri kita sendiri, kata Tuhan, itu terkutuk loh. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan sesamanya, itu seperti semak bulus di padang belantara, atau orang yang tinggal di tanah angus, padang gurun, padang asin yang tidak ada orangnya di situ. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi beda sekali dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi bagaimana ceritanya? Saudara, di satu pihak kita memang sangat bergantung kepada orang lain. Di satu pihak kita akan sangat bergantung kepada kehadiran orang lain. Tetapi kehadiran orang lain itu adalah salah satu cara dan bukan segala-galanya. Mengharapkan sesama dalam kehidupan sosial di mana kita saling bergantung satu dengan yang lain, itu adalah salah satu cara saja. Salah satu cara di mana tangan Tuhan bekerja bagi setiap orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya ini mungkin, tapi itu saya akan bercerita tentang seorang anak dulu di Seroja. Ketika saya melayani di sana, mungkin saya pernah menceritakannya kepada Bapak dan Ibu. Saya juga agak lupa. Tapi saudara, anak ini adalah bapaknya anak janda. Jadi bapaknya meninggal ketika anak ini berusia sekitar 4 bulan. Boro-boro anak umur 4 bulan ngerti bapaknya juga nggak tahu. Bapaknya waktu itu hanya supir angkot. Ya, boro-boro ninggalin asuransi atau ninggalin warisan atau apa, nggak ada lah. Lalu tiba-tiba ibunya ini dia mengatakan, "Pak Pendeta, sukacita Pak, anakku diterima di kedokteran UI." Wih, hebat pisan tuh. Anaknya memang pinter, anaknya memang pembelajar dengan baik, anaknya juga tekun belajarnya. Jadi kalau anak ini diterima di kedokteran UI ya wajar lah. Tapi si ibunya bilang, "Pak Pendeta, tapi bagaimana aku harus membayar uang kuliahnya anak ini?" Ya 50 apa 60 juta, sangat berat bagi dia. Itu tahun sekitar 92. Dari mana? Aku nggak ada Pak, aku aja jualan Indomie, jualan mie. Ya dengan makanan ataupun juga jualan kopi kayak begini, mana bisa aku membiayai anakku kuliah. Gimana Pak? Lalu saya katakan kepada ibu itu, "Bu, saya juga tidak tahu. Ibu jangan tanya saya. Tapi yang saya tahu adalah kalau Tuhan bekerja tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ayo kita berdoa. Kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Kita tidak paham, kita tidak mengerti, tapi kita berdoa. Artinya begini, Bu. Kalau Tuhan mau membuat dia menjadi dokter, bagaimanapun caranya Tuhan akan membuat dan menjadikan dia seorang dokter. Tapi kalau Tuhan tidak berencana dan Tuhan tidak punya kehendak itu,
Ya, bagaimanapun caranya, gitu, dia akan berhasil, dia akan sukses, dia akan sukacita di bidang pekerjaan yang lain. Karena orang bahagia, orang sukacita, orang senang itu kan tidak harus selalu jadi dokter. Jadi siapapun, jadi apapun, profesi apapun bisa membuat orang menjadi senang dan sukacita. Oke? Ayo kita berdoa. Kita berdoalah. Kita berserah kepada Tuhan, apapun rencana Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu kemudian 1 minggu pada batas akhir pembayaran, ya 1 minggu sebelum batas akhir pembayaran itu, lalu datanglah bapak tuanya, ya dari Medan sana, dari Sumatera Utara. Datanglah bapak tuanya, uaknya dari sana, lalu kemudian dia mengatakan kepada si ibu ini, "Dek, kita sudah jual tanah si Opung di sana. Ya, kita sudah jual tanah lumayan harganya. Ini bagiannya si Ade. Pakai untuk anak-anakmu sekolah ya." "Iya Bapak tua, pakailah untuk anak-anakmu sekolah nanti ya." "Baik Bapak tua, terima kasih. Nanti aku transferlah duitnya." Saudara, itu duit cukup, sangat cukup bagi dia bayar kuliah dan mungkin sampai akhir dia selesai kuliah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini kebetulan? Nih anak lagi mau sekarang udah jadi dokter, dokter spesialis bedah, kepala rumah sakit di Balikpapan. Kapan saya pelayanan ke sana, dia yang dia yang mengundang, dia ngongkosin, saya tinggal di rumahnya. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan apakah ini adalah kebetulan? Kalau kita mengandalkan manusia, saudara, siapa yang mau ngasih? Mengandalkan manusia, siapa yang mau kemudian memberikan beasiswa ataupun ya udahlah, kamu kuliahmu, aku tanggung, sok. Saudara, nggak ada. Tapi kalau kita belajar untuk memahami rencana Tuhan, ya kita berserah saja. Saudara, orang beragama, orang beriman nggak ada kata kebetulan. Orang beriman mah yang nggak ada mengatakan ya kebenaran aja tanahnya laku, kebenaran aja duitnya ada, kebenaran aja itu abang-abangnya inget loh sama adiknya yang udah meninggal ini masih tetap dikasih bagiannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka inilah rencana Tuhan yang kadang kita tidak pernah mengerti. Ketika kita gagal, mungkin kita kecewa. Ketika kita gagal, mungkin kita pun juga patah hati. Ketika kita gagal, mungkin kita pun juga rendah diri, minder. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tahukah bahwa di tengah-tengah kegagalan dan situasi-situasi kegagalan itu ada rencana Tuhan yang kita tidak paham, yang kita tidak mengerti. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bisa saja Tuhan justru mendidik dan mengajari kita dari kegagalan-kegagalan. Justru bisa saja Tuhan mau menguatkan dan memampukan kita justru dari kegagalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau berkisah tentang diri saya. Jadi ketika ibu saya wafat kemarin, saya mau menceritakan apa yang ada dalam realitas kehidupan saya. Jadi ketika saya dulu sekolah teologi, ibu saya adalah yang paling menentang. Tidak setuju. Jangan. Kamu tidak boleh. Padahal ibu saya tuh pernah jadi penatua majelis jemaat, itu mungkin 3 periode, zaman dulu kan gak ada batasnya. Itu, tapi ibu saya nggak mau. Itu kan enggak. Lalu saya tanya kenapa, Ma? Kenapa nggak boleh? Gitu, karena memang lalu dia mengatakan, kamu itu
maaf Bapak Ibu, saya kan anak yang paling saleh ya dari semua saudara-saudara gitu. Ya, ibu saya tuh paling rajin ke sekolah karena dipanggil kepala sekolah. Nggak tahu kepala sekolah punya hubungan apa sama ibu saya, kok senang banget dia manggil orang tua saya. Jadi Bapak Ibu, memang saya itu beda dengan yang lain. Yaitu ya kalau anak sekarang mah bilang, ya anak dulu bilang kalau saya paling bangor, ya apa boleh buat. Memang itu adalah fakta hidup saya. Karena itu ibu saya mengatakan, enggak boleh, jangan. Kalau pendeta itu kudu anak baik, pendeta itu anak saleh, bukan anak yang seperti kamu ini. Tapi ya saya mau apa boleh buat, saya mau, udah kekeh, saya mau. Gue jalanin hidup. Gitu kan, saya jalanin hidup, ya udah, saya dulu sekolah jadi pendeta, lalu kemudian saudara, tapi setiap waktu, setiap saat saya selalu ingat dengan apa yang ibu saya katakan. Karena itu ketika saya pun juga menjadi pendeta, saya berusaha untuk membuktikan. Saya untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan ibu saya itu tidak benar. Saya bisa loh menjadi pendeta yang baik. Saya bisa loh melayani menjadi seorang pendeta, mungkin sampai selesai nanti emeritus. Karena itu saya berharap mestinya ibu saya tuh umurnya lebih panjang dikit sampai menunggu saya emeritus. Tapi ya wes lah. Saudara, ketika orang kemudian dibully, saya juga sering kali dibully zaman dulu, saudara. Ketika saya pun juga mau melakukan atau mau menduduki satu jabatan-jabatan tertentu, gitu kan, baik di sinode atau di PGI atau dimanapun juga, maka rekan-rekan yang lebih senior mengatakan, jangan dia mah paling juga baru baca buku apa, jangan dia bisa apa, dia mah nggak jelas, kerjaannya juga nggak benar. Saudara, ada banyak hal yang kemudian yang negatif yang saya dengar tentang diri saya sendiri. Tetapi apa yang orang lain omongin, apa yang orang lain katakan, saudara, justru itu menguatkan saya untuk apa? Semakin berbuat. Saya percaya saya akan membuktikan bahwa omonganmu gak benar. Saya akan membuktikan, karena itu saya lebih kuat bekerja keras. Itu saya ingat benar, orang lain kalau studi S2 dapat beasiswa, dapat dukungan, dapat apa, saya bilang sama ibu dulu, kita nabung, gua mau sekolah. Itu kan, kita sekolah ya biaya sendiri. Ya, sampai saya belajar kemana, pokoknya ya sudah, gue belajar bayar sendiri. Akhirnya semakin kuat, semakin memotivasi kita untuk apa? Saya percaya rencana Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan orang, siapa orang yang bisa kita andalin? Nggak ada. Tidak ada orang yang bisa kita andalkan. Kadang-kadang orang yang melahirkan kita pun juga, ya ibu saya misalnya, dia juga mungkin menyaksikan kemampuan-kemampuan kita. Ya, di sini ada ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yakin dengan kemampuan anaknya? Ibu-ibu atau bapak-bapak yakin dengan potensi anaknya? Kira-kira bapak dan ibu kalau berpikir tentang anak, mereka akan jadi apa di masa depannya? Ada bapak ibu yang bisa jawab? Nggak ada. Satu orang pun di antara kita tidak ada yang bisa menjawab. Orang ini, anak ini, atau siapa di antara kita yang bisa menjadi apa seperti apa, nggak bisa. Tetapi yang paling utama, oke, kita berdoa saja bagaimana rencana Tuhan untuk hidup anak-anak kita. Kita berdoa saja kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan untuk hidup kita dan masa depan kita sendiri. Orang masa depan kita sendiri juga nggak tahu. 1 jam dari sekarang kita juga nggak pernah tahu, vita ignoransia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan sesamanya atau mengandalkan manusia, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan menjadi sama seperti pohon yang ditanam.
Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang berharap kepada sesama manusia itu adalah orang yang akan mudah sekali kecewa. Orang yang mengharapkan segala sesuatu dan menggantungkan dan mengandalkan manusia, orang itu adalah orang yang paling gampang untuk kecewa, patah hati, marah, depresi. Kenapa? Karena manusia memang tidak bisa diandalkan. Manusia itu tidak bisa diharapkan. Siapa orang yang memang benar-benar bisa kita harapkan, bisa kita sungguh-sungguh andalkan? Nah, susahlah. Saudara, siapa saudara kandung pun juga kadang-kadang gak bisa kita harapkan. Ya kan, ketika kita jatuh, ketika kita pun juga kita punya problem, kita punya masalah keuangan, coba kita datang ke rumah saudara kita sendiri. Bang, tolonglah aku bang, aku kan lagi susah. Abang masa tak bisa tolong aku? Lalu abangnya ngomong, Dek, bukan aku tak mau tolong kau, tapi maaf deh, aku juga lagi problem. Saudara, kalau sudah begitu gimana? Ya, gue punya abang gak bisa diharapin bener sih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengharapkan, jangankan saudara kandung, siapapun juga kadang-kadang gak bisa. Kayak saudara sendiri juga, siapa yang bisa kita harapin? Kita bisa kecewa, kita bisa patah hati, kita bisa depresi. Ya, saudara gue sendiri, orang yang paling dekat sama gue sendiri. Pasangan hidup, istri atau suami bisa kita harapkan. Belum tentu juga. Emang dia ngerti benar? Gitu kan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengandalkan manusia bukan soal terkutuk, tapi kita sendiri yang akan kecewa. Tapi bagaimana kita dengan mengandalkan Tuhan? Apakah kita tidak akan kecewa? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dari awal dan sejak awal, dia sudah menyerahkan hidupnya dan mempertaruhkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Karena itu bahasanya beda. Orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang mengharapkan hidupnya kepada Tuhan, saudara, Tuhanku, bagianku adalah kerja keras dan berusaha untuk melakukan apapun yang terbaik. Selebihnya biarlah Tuhan punya rencana. Saudara, hal ini juga ya, ini mah bagi anak muda nih. Jadi ketika saya dulu pacaran sama ibu, eng mulai dari pandangan pertama, gitu kan. Saya mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa ini bakal calon istriku. Wah, setelah kita pacaran pun juga saya mengatakan, ini pacar gua bakal jadi istriku, akan mendampingi hidupku. Enggak. Saya bilang sama ibu, enggak. Tapi apa yang saya lakukan? Saya hanya bisa mendoakan, Tuhanku Yesus, kalau orang ini adalah orang yang terbaik, Tuhan pandang baik untuk mendampingi hidupku. Sertai kami Tuhan, bukakan jalan yang terbaik agar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ada dari awal ada keberserahan. Saya sudah berserah kepada Tuhan, kalau itu yang terbaik, Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup saya. Tuhan yang tahu untuk hidup Bapak Ibu yang terbaik itu apa. Tuhan lebih tahu. Ya kan? Sama seperti anaknya ibu umur 3 tahun. Anak ibu umur 3 tahun, lalu dia bilang, Mama, pinjam korek api. Korek api untuk apa deh? Aku mau main bakal-bakalan di kasur, Mama. Bapak Ibu mau kasih nggak? Ekstrim pisan. Nggak mungkin.
Anak ini nggak tahu bahayanya, bahwa dia kalau main api di atas kasur bakar-bakaran, nggak tahu dia bahayanya. Tapi namanya anak kecil, begitu nggak dikasih marah dia, wow, nangis sekuat-kuatnya. Wow. Padahal kita orang tua, kita tahu bahayanya untukmu. Saudara, Tuhan juga begitu. Tuhan tahu yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Karena itu yang saya bisa lakukan, Tuhan kalau itu yang terbaik untukku, biarlah semuanya baik-baik saja. Biarlah semuanya pun juga menjadi baik. Bagian saya nih, saya belajar untuk mengasihi dia dengan baik. Saya belajar juga untuk kemudian melakukan apa yang terbaik dan perbuatan baik untuk dia. Selebihnya Tuhan punya rencana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, dalam hidup kita ini jangan kita mengandalkan diri kita sendiri seolah-olah gua paling bisa, saya paling mampu, saya pasti baik, saya pasti berhasil, saya pasti sukses. Oh, enggak juga. Justru ketika kita punya pengharapan yang keliru, PHP ya sekarang katanya, membuat pengharapan palsu bagi diri kita sendiri, justru kitalah yang kecewa. Tetapi justru saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, kata Yeremia, mengandalkan Tuhan. Di satu pihak bagian kita, lakukanlah yang menjadi bagian kita. Ya, apa yang seharusnya kita lakukan, lakukan. Apa yang seharusnya kita perbuat, perbuatlah. Apa yang seharusnya kita kerjakan, kerjakan saja bagian kita. Tetapi selebihnya, biarkan Tuhan bertindak. Biarkan Tuhan yang menentukan segala yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, bagian Alkitab yang ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Betapa liciknya hati dan lebih licik dari segala sesuatu. Saudara, keinginan kita seringkali menipu kita. Apa yang kita pandang baik ternyata jelek. Apa yang kita pandang tidak baik justru bisa jadi lebih bagus. Saudara, licik itu berarti seringkali kita tertipu dan ditipu. Kita seringkali dibohongin dan membohongi dalam situasi-situasi tertentu, seolah-olah nafsu keinginan hati kita, lalu hasrat dan kegairahan hati kita, seolah-olah itu yang paling baik untuk hidup kita. Ya, karena itu decision making itu, saudara, jangan orang membuat keputusan ketika orang galau. Jangan membuat keputusan ketika orang depresi, stres atau mengalami tekanan. Membuat keputusan itu harus tenang dengan segala pertimbangan-pertimbangannya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi beda dengan ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidik hati, yang menguji batin untuk memberi yang terbaik, balasan yang baik kepada setiap orang. Aku Tuhan yang menyelidik hati dan menguji batin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, baiklah kita. Ya, kita berharap di dalam Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita, lakukanlah bagian kita, kerjakanlah bagian kita, dan lakukanlah yang terbaik dari apapun yang harus menjadi bagian kita. Saya yakin, saya percaya, mengharapkan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa adanya. Amin.